Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Suntali Juwo, tentunya masih di channel Mar27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ini banyak fakta terkuak setelah adanya tesis ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, guys. Yaitu fakta pertama adalah para habaib yang selama ini dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, ternyata bukan dzurriyyah Nabi. Ini fakta yang pertama ya guys. Kemudian fakta yang kedua, banyak muhibin atau pengikut habaib yang dulu cuma percaya saja bahwa habaib adalah keturunan Nabi. Setelah adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, akhirnya mereka menjadi sadar dan paham bahwa habaib bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka tidak lagi mengikuti apa yang diarahkan atau apa yang diperintahkan oleh para habaib. Tapi semua itu disaring dulu, bermanfaat atau tidak, baik atau buruk. Kalau dulu mungkin orang itu menganggap kalau habaib itu adalah dzurriyyah Nabi, maka apapun yang diperintahkan, yang diinginkan itu harus dilakukan. Tapi setelah semua paham bahwa ternyata habaib bukan dzurriyyah Nabi, rakyat Indonesia mulai berpikir cerdas untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Tapi dampak ini juga menimpa para habaib, guys. Para habaib yang ada di negeri ini, jadi mereka itu bisa dikatakan sangat panik karena tengah berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi, padahal faktanya tidaklah demikian. Mereka itu berdasar kitab nasab sudah terbantahkan, berdasar sejarah tidak terbukti, dan berdasar tes DNA juga tidak berani. Namun tidak ada salahnya kita simak sebuah video dari seorang habib yang kelihatannya ini juga tengah sangat panik untuk berusaha memikat hati rakyat Indonesia agar percaya kepada mereka. Kita simak videonya. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan telan, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini arahnya sudah jelas ya guys. Siapa saja yang mencaci maki anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dosanya sangat besar. Kan seperti itu intinya. Namun persoalannya, apa yang dia sampaikan itu ditujukan untuk klannya. Artinya apa? Artinya dia bilang siapa yang mencaci maki, siapa yang membenci keturunan Rasulullah, itu dimaksudkan kepada Ba'alawi, agar rakyat
Indonesia itu tidak mencaci, tidak membenci para Ba'alawi. Ini padahal kalau kita melihat kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang namanya dzurriyyah Nabi itu bukanlah para Ba'alawi, tetapi dzurriyyah Kanjeng Nabi yang terverifikasi, tersambung kepada Kanjeng Nabi, baik berdasar kitab nasab, berdasar sejarah, maupun tes DNA, yang tersambung, yang terverifikasi ke Kanjeng Nabi adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Sehingga di sini kita bisa diambil kesimpulan, barang siapa yang mencaci maki atau membenci dzurriyyah wali songo, maka berarti dia itu juga mencaci maki dan membenci Kanjeng Nabi. Karena yang terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu adalah dzurriyyah wali songo. Sementara para habaib hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi tidak apa, karena kita juga paham kondisi akhir-akhir ini. Memang banyak sekali rakyat yang sudah paham, yang sudah sadar, sehingga meninggalkan majelisnya para habaib. Sehingga hal itu tentu saja membuat para habib itu kelimpungan, panik, bingung, berusaha mencari massa, mencari pengikut, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat agar ikut kepada mereka lagi. Tapi sayang seribu sayang, sekarang rakyat sudah banyak yang paham, sudah banyak yang sadar, ternyata selama ini hanya dibohongi, hanya ditipu. Mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi ternyata tidak terbukti. Ada contoh kita melihat dalam sebuah media ada seorang habib yang dia itu dimuliakan oleh jamaahnya. Ada yang sampai mencium kakinya. Kemudian si habib itu malah terlihat tenang, santai, bahkan seolah-olah menikmati apa yang terjadi pada dirinya. Ini kan sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika kamu dimuliakan seseorang, maka balaslah apa yang dilakukan oleh orang itu lebih mulia dari apa yang dia lakukan kepadamu. Artinya ketika kita diberi kemuliaan satu, maka haruslah kita itu membalas dua, kan seperti itu. Tapi tidak seperti itu yang terjadi, yang kita lihat pada segelintir oknum habib di negeri ini. Mereka atau beberapa orang itu justru malah menikmati ketika dihormati, disanjung, bahkan sampai dicium kakinya. Ini kan sudah bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang pertama, yang sampai mencium kakinya itu tidak tepat. Yang kedua, yang dicium kakinya itu kok menikmati, lah ini tidak tepat lagi. Maka dari kejadian-kejadian seperti ini, kita menjadi yakin, menjadi paham bahwa sebenarnya mereka ini para habaib Ba'alawi dari Yaman, meskipun selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Dan kalau kita melihat ceramah beberapa oknum dari mereka, ketika menyebutkan sesuatu itu pun berbeda. Artinya ketika mereka itu menyebutkan nama Kanjeng Nabi, nama asma Kanjeng Nabi, itu kan berbeda jika dirasakan dengan ulama-ulama yang lain. Jadi ada perasaan ketika mengucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan kiai atau ulama yang bukan habaib. Jadi ini cuma perbandingan saja, guys. Dan untuk keputusannya silahkan Anda menilainya sendiri. Kemudian juga terkait ketika melakukan sambutan atau pidato, kita kan juga sering melihat itu. Misalkan ada habib yang mengucapkan misalkan doa kepada Al-Mukarram atau kepada siapa-siapa, tapi yang pertama itu pasti habaib dulu. Jadi jarang kok menyebutkan ulama atau kiai siapa, itu kan jarang. Yang utama, yang paling pokok,
Yang nomor 1 itu adalah habaib. Jadi dari sini kita juga sudah melihat bahwa ternyata yang ya memang mungkin itu adalah salah satu trik atau kampanye untuk mempopulerkan nama habaib. Dan menganggap selain habaib itu mungkin kelasnya itu lebih rendah dari golongan mereka, guys. Dan semuanya hanya asumsi ya, guys. Anda boleh percaya, boleh tidak, dan silahkan Anda menilainya sendiri. Tapi kalau saya pribadi, kalau diminta mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, ya tidak bisa menerima begitu saja, guys. Karena berdasarkan kitab nasab tidak terbukti, berdasarkan kitab sejarah tidak terbukti, berdasarkan tes DNA juga tidak terbukti bahwa habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.